Kenalkan, nama saya Okta Sufiana dengan NIM 1C021228. Di sini saya akan membahas mengenai tentang materi teori dan pengembangan hipotesis. Yang terdiri dari submateri yang pertama yaitu teori, yang kedua hipotesis, dan yang ketiga pengembangan hipotesis. Pembahasan pertama yaitu teori. Teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Menurut Sir John Secanto, suatu teori pada hakikat itu bukan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Pembahasan yang kedua yaitu adalah hipotesis yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, karakteristik, cara membuat hipotesis, pernyataan, pengujian, fungsi, serta kegunaan dari hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Nah, dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan sementara tentang suatu hal yang bersifat sementara dan belum dibuktikan kebenarannya secara empiris dan ilmiah. Jenis-jenis hipotesis, yang pertama hipotesis deskriptif, merupakan hipotesis untuk menjawab permasalahan deskriptif dan biasanya berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif yang akan melibatkan minimal dua lokus yang berbeda. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif yang menjelaskan asosiasi antara dua variabel atau lebih. Karakteristik dari hipotesis yaitu yang pertama rasional, yang kedua berdasarkan teori atau penelitian tertentu, yang ketiga kejelasan dan ketegasan pernyataan. Nah, cara membuat hipotesis yang pertama, hipotesis terlebih dahulu harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Yang kedua, hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan berbentuk pernyataan. Nah, pernyataan dalam hipotesis yang pertama, pernyataan if then, jika hipotesis yang dibangun terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabel memiliki hubungan asimetris, maka pernyataan hipotesisnya bisa dilakukan dengan model if then. Nah, yang kedua, direksional dan non-direksional. Nah, pernyataan jenis ini menggambarkan apakah hubungan yang terjadi terhadap dua variabel memiliki arah yang jelas atau tidak. Nah, yang ketiga, hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul adalah proposisi yang menyatakan sesuatu yang pasti dan tepat terhadap hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diuji. Jenis hipotesis ini dinyatakan dengan dua statement yang berlawanan. Lalu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pembuktian pernyataan hipotesis dengan tujuan memutuskan sesuai kriteria hipotesis tersebut. Ketentuan yang umum disepakati dalam uji hipotesis adalah yang pertama, jika nilai statistik yang diperoleh memiliki perbedaan cukup besar dengan nilai hipotesis, maka hal itu berarti hipotesisnya ditolak. Yang kedua, jika nilai statistik yang diperoleh memiliki perbedaan yang tidak besar dengan nilai hipotesis, maka hal itu berarti hipotesisnya gagal ditolak. Fungsi hipotesis secara khusus dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk merumuskan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul sehubungan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, untuk menguji kebenaran suatu teori, pendapat, atau pernyataan. Yang ketiga, untuk memberi ide dalam mengembangkan suatu teori atau pendapat. Yang keempat, untuk memperluas dan menjuruskan pengetahuan dan pengertian kita terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Dan yang kelima, untuk menguji pengembangan suatu teori dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Lalu kegunaan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah pada penelitian, dan yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyidikan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang pengembangan hipotesis. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena akan memverifikasi teori tersebut yang ada. Hipotesis dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan. Hipotesis perlu dikembangkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya karena hasil-hasil tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah dari hipotesisnya. Hipotesis dikembangkan dengan maksud supaya tujuan dari riset untuk menerima hipotesisnya dapat tercapai dengan kemungkinan yang besar.
Sekian materi dari saya. Terima kasih.